kerajaan surga yang mulia. Kami naikkan puji dan syukur kami Tuhan, karena sepanjang hari-hari kami Engkau menyertai langkah kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh mengkhususkan waktu untuk kami datang ke hadirat-Mu. Dengan penuh sukacita Tuhan, kami senantiasa rindu akan sapaan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, kuasa Roh Kudus mengurapi kami, supaya kami senantiasa dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu dari apa yang Tuhan senantiasa sampaikan melalui sabda-Mu. Bapa di surga, kiranya Tuhan berkenan untuk sapa kami, bahkan tegur kami Tuhan, supaya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami siapkan hati kami Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa boleh menyapa kami, Tuhan senantiasa mengasihi kami, dan Tuhan senantiasa memberikan firman-Mu untuk pegangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketemu kembali dalam persekutuan doa
hari Kamis. Kami tim mohon maaf kalau minggu kemarin tidak sempat mengadakan rekaman. Nah, untuk kali ini kita ketemu kembali. Adapun bacaan kita hari ini terambil dari Amsal 20 ayat 17. Amsal 20 ayat 17 yang demikian. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Saya baca ulang. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Tema renungan pada malam hari ini, jangan tertipu dan jangan menipu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, tentu soal tipu menipu dimanapun berada pasti ada. Tidak hanya di pasar, tidak hanya di kampung, perkotaan, seakan-akan di mana saja ada persoalan tipu menipu. Nah, bagaimana kita mengerti, memahami seseorang itu mau menipu atau berbohong? Betapa tidak mudahnya. Kalau hanya kita melihat penampilan, bisa saja kita malah terkecoh. Penampilan bukan jaminan. Demikian juga dengan tutur kata yang manis, juga tidak. Bisa jadi tutur kata yang manis justru membuat jerat. Nah, demikian juga soal jual beli. Soal jual beli, kalau memang bukan bidangnya, kita akan mudah tertipu. Bahkan yang sudah seringkali melakukan transaksi saja bisa tertipu. Nah, misalkan seorang penjual emas, bisa saja dengan mudah karena lapisan emas yang tebal menjadikan pemilik atau pembeli emas itu terkelabui bahwa di dalamnya bukan emas, hanya karena dilapisi emas. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, memang betapa susahnya untuk membedakan mana sih orang yang suka menipu dan orang yang benar-benar jujur. Sekarang kejujuran seakan-akan mahal harganya. Nah, tapi pada kesempatan ini kita boleh belajar dari Amsal. Amsal memperlihatkan sebuah kenyataan bahwa segala kejahatan awalnya enak, awalnya sedap, bahkan orang mengatakan mengasihkan loh, nyaman. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya, yaitu akan menjadikan kita sesak, menjadikan kita tidak nyaman, bahkan menjadikan kita gerah. Kita mau pergi kemana saja, rasanya banyak orang yang menuduhnya. Perasaan tidak nyaman, perasaan sesek, itu karena sering berjalan
karena banyak orang akan selalu curiga. Namun bagi pelaku yang terus melakukan kebohongan, penipuan ataupun kejahatan, pasti pada saatnya nanti akan diketahui orang, akan terbongkar. Saat akan terbongkar, mereka akan sibuk berusaha untuk menyembunyikan tindakannya agar orang tidak bisa membuktikan bahwa dia telah berbohong, bahwa dia telah melakukan penipuan. Tetapi sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga kebusukannya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, memang kejahatan itu kalau dilakukan terus menerus dan berulang kali, maka kepekaan di dalam hati nurani itu akan menjadi ikut berkurang dan akhirnya menjadi tumpul, menjadi rusak, sehingga tidak lagi memiliki hati nurani. Sehingga walaupun melakukan berulang kali, merasa tidak salah dan tidak ada lagi perasaan tidak enak, merasa semua serba manis, bahkan menjadi kecanduan, ketagihan, sehingga kalau tidak melakukan penipuan, kebohongan, malah menjadi sesek, menjadi tidak enak, menjadi gelisah. Walaupun itu sudah dikasih tahu itu tidak benar, dia ya tahu itu tidak benar, tetapi ingin berhenti rasanya susah. Nah, kalau sudah seperti ini ya wis angel kandhanane. Nah, oleh karena itu bersyukurlah ketika kita masih bisa merasakan, kalau Amsal katakan mulut kita bagaikan penuh dengan kerikil, merasa sesek, merasa sakit. Perasaan itulah yang semestinya membuat kita stop, berhenti, sampai di sini. Mudahkah? Ternyata tentu tidak mudah. Tidak mudah. Pada kenyataan si iblis akan terus berjuang dengan gigih untuk mempengaruhi, untuk merusak hati nurani kita. Dengan segala tipu dayanya si iblis akan mencoba dan menggoda dengan menyatakan bahwa semua orang telah melakukannya. Akeh kancane lu ora popo, ora ndeweki, ora ana wong ngerti. Itulah kata-kata yang selalu disampaikan sebagai bujukan, ayo berbuat lagi, berbuat lagi. Nah, kalau semua orang telah melakukan, berarti nggak apa-apa, boleh saja. Dan aneh rasanya kalau kita juga tidak melakukannya. Jika semua orang sudah melakukan, bukankah kita menjadi bahan tertawaan orang? Kita dianggap tidak, ah kamu nggak jantan, ah kamu pengecut, nggak berani. Itulah yang dilontarkan untuk mendobrak pertahanan kita. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Amsal
mulut penuh kerikil itu gugur rontok. Nah, namun rayuan seperti itu tidak perlu kita risaukan, sebab tidak mungkin semua orang telah melakukannya. Apa dunia ini sudah rusak? Jadi kita tidak perlu melakukannya, tidak perlu ikut-ikutan. Mari kita kembali ke dasar hidup sebagaimana seharusnya. Di dalam ayat 23 dari Amsal 20 dinyatakan di sana, dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Dan neraca serong itu tidak baik. Artinya bahwa standar yang kita pakai adalah standar yang normal, yaitu dari Allah sendiri. Sebagaimana kita manusia diciptakan baik. Ya, karena dosa rusak toh Pak. Ya. Tetapi kita sudah dibetulkan, dipulihkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Berarti kita sudah dipulihkan menjadi baik. Sehingga standar yang kita pakai adalah standar Allah, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan, disucikan, dan akhirnya kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup kudus. Nah, memang dunia boleh saja mengatakan sekarang zaman modern, tipu daya dengan berbagai cara. Tetapi kita punya Tuhan yang tetap konsisten, punya Tuhan yang benar-benar apa adanya, yang siap menangkal itu semua. Dan pasti kita juga akan dimampukan. Oke, mari Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita tidak perlu ikut-ikutan menipu, dan jangan sampai kita tertipu. Tetapi marilah kita hidup benar, hidup penuh dengan kejujuran. Memang ada kalanya kok ada asamnya ya perjalanan hidup, tidak masalah, karena itulah yang menjadikan kita nikmat. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengar, yang sedemikian kami rasakan ya Tuhan, karena kami boleh melihat di sekitar kami memang banyak sekali penipuan-penipuan dengan berbagai macam cara. Di setiap lini kehidupan ada saja. Namun Tuhan, kuatkan hati kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Jauhkanlah kami dari segala tipu daya, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus memampukan kita untuk menangkal segala tipu daya dan menjauhkan kita dari segala kebohongan. Roh Kudus akan menolong dan memampukan saudara. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus?
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang